Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Wulandini. Hari ini saya akan membacakan jawaban dari tugas belajar di luar kelas hari ke-10. Pertanyaan yang pertama mengenai 4 hafika. Pertanyaan yang pertama adalah, apa kepanjangan dari 4 hafika? 4 hafika adalah 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 4 hafika? Suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 hafika? Yaitu tidak ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk memberikan materi 4 hafika, karena tidak ada garis tebal di atas materinya. Pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 hafika, yaitu bobo, dede, gigi, kuku, mama, papa, susu, dan yoyo. Pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 hafika? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain verbal, kata 4 hafika. Tujuan khususnya yaitu untuk membentuk logika anak agar mengerti, bukan menghafal, bunyi penggabungan huruf konsonan dan vokal. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 hafika, yaitu berdialog menggunakan bahasa bimba atau verbal kata. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus? Tujuan utamanya, motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah tertarik, senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama 4 hafika sudah tercapai. Dan tujuan khususnya yaitu motivator memverbalkan satu kata kembar yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak. Pertanyaan yang selanjutnya mengenai 4 HVS. Pertanyaan yang pertama adalah, apa kepanjangan dari 4 HVS? 4 HVS yaitu 4 huruf verbal sederhana. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 4 HVS? Yaitu suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya berbeda dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Yaitu jika anak sudah mengerti dan menguasai 4 hafika. Pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVS, yaitu cuci, kuda, baju, dan meja. Pertanyaan yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain verbal, kata 4 HVS, dan tujuan khususnya yaitu melatih anak menghubungkan bunyi huruf, konsonan dan vokal, atau suku kata yang berbeda. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVS, yaitu berdialog menggunakan bahasa bimba atau verbal kata. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVS? Tujuan utamanya yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama 4 HVS sudah tercapai. Dan tujuan khususnya yaitu motivator dapat dilakukan dengan cara memverbalkan suku kata yang suku katanya berbeda yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Tahap selanjutnya setelah 4 HVS yaitu 5 HVS. Pertanyaan selanjutnya mengenai 5 HVS. Pertanyaan yang pertama adalah, apa kepanjangan dari 5 HVS? Yaitu 5 huruf verbal sederhana. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 5 HVS? Yaitu suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa syarat sebelum mengenalkan 5 HVS? Yaitu anak telah menguasai materi 4 HVS. Pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HVS, yaitu mobil, jarum, bulan, bibir, gelas, robot, dan gajah.
Pertanyaan yang kelima yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5HVS? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan belajar sambil bermain verbal kata 4HVS, dan tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola konsonan vokal konsonan dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 5HVS? Yaitu dengan cara berdialog menggunakan bahasa Bimba atau verbal kata, bernyanyi lagu-lagu Bimba, bercerita, berdongeng, dan permainan. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5HVS? Yaitu motivator memverbalkan satu kata yang terdiri atas 5 huruf yang belum pernah diberikan sebelumnya. Pertanyaan yang kedelapan, apa tahap selanjutnya setelah 5HVS? Tahap selanjutnya yaitu D5HVS, tetapi harus memenuhi syarat terlebih dahulu, yaitu terampil materi 5HVS dan D4HVS. Pertanyaan yang selanjutnya mengenai 4HKS. Pertanyaan yang pertama adalah, apa kepanjangan dari 4HKS? 4HKS adalah 4 huruf kalimat sederhana. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 4HKS? Yaitu kalimat yang terdiri dari 3 kata dan masing-masing kata terdiri dari 4 huruf. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa syarat sebelum mengenalkan 4HKS? Yaitu terampil materi 4HVS. Pertanyaan yang selanjutnya, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4HKS, yaitu saya suka roti, mama beli susu, saya baca buku. Pertanyaan yang selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4HKS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal, kalimat, dan tujuan khususnya adalah anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4HKS? Yaitu melatih anak menggabungkan kata menjadi kalimat dengan cara mengajak anak bermain kalimat menggunakan labimba. Dan aplikasikan cara tersebut dengan cara berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan permainan. Pertanyaan yang selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah 4HKS? Yaitu tahap selanjutnya B6, tetapi harus memenuhi syarat terlebih dahulu, yaitu terampil materi B2 dan B5. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.